Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sarli Ramania, NIM K1A1200052 dari Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas D. Baiklah, di sini saya akan mereview video tentang belajar motorik yang di dalamnya terdapat tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap otonom. Sebelum mereview tentang tahap kognitif, tahap asosiatif, dan tahap otonom, saya akan menjelaskan pengertian belajar motorik terlebih dahulu. Pengertian belajar motorik. Belajar motorik adalah belajar yang olahraga pada penguasaan keterampilan gerak melalui respon-respon muskuler sebagai hasil dari latihan. Dalam belajar motorik, materi yang dipelajari adalah pola-pola gerakan keterampilan tubuh, misalnya gerakan-gerakan dalam hal ini menunjukkan bahwa ranah kemampuan paling intensif keterlibatannya dalam belajar motorik adalah ranah psikomotor. Dan tahapan-tahapan dalam belajar motorik yaitu adalah tahapan kognitif, tahapan asosiatif, dan tahapan otonom. Belajar motorik terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan gerakan seluruh tubuh, kegiatan yang membutuhkan otot inti seperti lengan dan kaki. Yang masuk dalam motorik kasar yaitu kemampuan untuk duduk, berdiri, berjalan, hingga berlari. Sedangkan pengertian motorik halus secara umum adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dan tugas sehari-hari. Motorik halus dibutuhkan untuk kegiatan yang membutuhkan otot halus dan intrinsik. Pada tangan, kegiatan yang berhubungan dengan belajar motorik halus diantaranya yaitu memegang pensil, menulis, bermain dengan Lego, memotong, dan mengancing pakaian. Ini adalah contoh video tentang tahap kognitif. Tahap kognitif anak mengacu pada proses mengingat, pengambilan keputusan, dan pemecah masalah. Perkembangan ini bisa berbeda-beda pada tiap anak. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Tahap kognitif. Tahap kognitif ditandai dengan adanya gerakan-gerakan yang kaku dan lambat. Ini terjadi karena siswa masih dalam tahap belajar untuk mengendalikan gerakan-gerakannya. Dia harus berpikir sebelum melakukan suatu gerakan pada tahap ini. Siswa sering membuat kesalahan dan kadang-kadang terjadi tingkat frustasi yang tinggi. Tahap asosiatif. Tahap asosiatif adalah tahap kedua dalam belajar motorik. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan, dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik dan benar. Pada tahap asosiatif, seorang siswa membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk memikirkan gerakan-gerakan. Dia mulai dapat mengasosiasikan gerakan yang sedang dipelajarinya dengan gerakan yang sudah dikenal. Tahap ini masih dalam tahap pertengahan dalam perkembangan psikomotor. Oleh karena itu, gerakan-gerakan pada tahap ini belum merupakan gerakan-gerakan yang sifatnya otomatis. Pada tahap ini, seorang anak masih menggunakan pikirannya untuk melakukan suatu gerakan, tetapi waktu yang diperlukan untuk berpikir lebih sedikit. Yang terakhir yaitu tahap otonom. Pada tahap ini, seorang anak telah mencapai tingkat otonomi yang tinggi. Proses belajarnya sudah hampir lengkap, meskipun dia tetap dapat memperbaiki gerakan-gerakan yang dipelajarinya. Dan ini adalah contoh video tahap otonom. Tahap ini disebut dengan tahap otonom karena anak
sudah tidak memerlukan kehadiran instruktur untuk melakukan gerakan-gerakan. Pada tahap ini, gerakan-gerakan telah dilakukan secara spontan, dan oleh karenanya gerakan-gerakan ini dilakukan juga tidak mengharuskan pembelajaran untuk berpikir tentang gerakannya. Baiklah, itu saja video review yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.